Jika kita berkunjung ke kota Jepara, kita akan melihat patung tiga putri Jepara di pertigaan Ngabul. Ketiga patung ini adalah tokoh asli Jepara yang diabadikan sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Mereka adalah tokoh asli Jepara di masa lalu, yakni Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, dan R.A. Kartini. Patung tiga tokoh perempuan Jepara ini menghadap ke arah yang berbeda-beda. Ratu Sima menghadap ke arah Kecamatan Keling. Konon, dahulu wilayah ini merupakan pusat kerajaannya, yakni Kerajaan Kalingga. Lalu Ratu Kalinyamat menghadap ke arah Mantingan, yang di masa lalu adalah pusat Kerajaan Kalinyamatan. Sedangkan R.A. Kartini menghadap ke Desa Mayong, yang menjadi tempat kelahirannya. Dan video ini akan fokus membahas Ratu Sima, yaitu Ratu Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mempunyai pemimpin perempuan yang sangat masyhur bernama Ratu Sima, yang berkuasa antara tahun 674 sampai 695 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya. Ratu Sima adalah raja yang terkenal dengan keadilan dan kejujurannya. Beliau memerintah dengan disiplin, tegas, jujur, dan adil, sehingga rakyatnya hidup dengan tertib, teratur, dan aman. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, baik kepada rakyat jelata maupun kepada para bangsawan. Ibu kota kerajaannya dikelilingi tembok yang dibangun dari tonggak kayu, sementara sang raja mendiami bangunan besar bertingkat tinggi. Atap kerajaan Kalingga menggunakan palem, sedangkan singgasana sang raja terbuat dari gading. Sumber utama mengenai kerajaan Kalingga adalah berita Cina yang berasal dari dinasti Tang. Sumber lain adalah prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Sedangkan letak kerajaan Kalingga di sekitaran Jawa Tengah jika merujuk ke sumber-sumber tersebut. Dalam sumber tersebut, khususnya berita Cina, dikatakan seperti ini. Di sebelah timur Kalingga ada Poli atau Pulau Bali sekarang. Di sebelah barat Kalingga terdapat To Pok Teng atau Sumatera. Sementara di sebelah utara Kalingga terdapat Sen La atau Kamboja. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan samudra. Oleh karena itu, Kalingga diperkirakan terletak di Jawa Tengah, di Kecamatan Keling, sebelah utara Gunung Muria. Ratu Sima adalah ratu kerajaan Kalingga yang wilayahnya terletak di pantai utara Jawa Tengah. Sekarang meliputi daerah di sekitar kota Pekalongan, Semarang, dan Jepara. Beliau lahir tahun 611 Masehi di wilayah Sungai Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ayahnya adalah seorang pendeta di Kerajaan Melayu Sribuja. Pendapat lain mengatakan sang ratu adalah putri Hyang Selendra atau cucu Santanu dari Sriwijaya. Pendapat lain menyebutkan dia merupakan putri Dabunta Hyang Sri Yayanaga, Raja Sriwijaya dan Sempula. Dari tiga pendapat itu, yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat pertama, karena jika ditelusuri merunut tempat kelahirannya, yaitu di daerah sekitar Sungai Musi, Banyuasin, maka diperkirakan bahwa Ratu Sima merupakan putri dari pendeta yang tinggal di wilayah Kerajaan Melayu Sribuja atau Palembang sekarang. Ratu Sima adalah pemeluk Hindu Shiva yang taat. Ratu Sima merupakan istri dari Raja Kalingga yang bernama Kartikeya Singa yang memerintah tahun 648 sampai 674 Masehi. Ketika suaminya meninggal, sang ratu naik tahta menjadi ratu di Kerajaan Kalingga menggantikan suaminya dengan gelar Sri Maharani Mahesa Suramardini Satya Putikeswara. Beliau mempunyai dua orang anak, yaitu Parwati dan Narayana atau Iswara. Parwati nantinya menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yang bernama Sang Jalantara atau Rahyang Mandi Minyak, yang nantinya menjadi raja kedua kerajaan Galuh. Setelah Ratu Sima meninggal pada tahun 695 Masehi, kerajaan Kalingga ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Dari cerita perahyangan, cucu Ratu Sima yang bernama Sanaha mempunyai putra bernama Sanjaya, yang nantinya mendirikan kerajaan Mataram kuno sekaligus dinasti Sanjaya. Selama memerintah, Ratu Sima terkenal dengan kebijakannya yang sangat keras dan tegas, tetapi juga adil dan dicintai oleh rakyatnya. Untuk menjaga agar kerajaannya tetap aman, ia memastikan bahwa hukum diberlakukan tidak pandang bulu, sehingga siapapun tidak berani melanggar peraturan. Peraturan yang paling terkenal adalah bahwa siapapun yang mencuri akan dipotong tangannya.
Diceritakan bahkan barang yang jatuh di jalan pun tidak ada yang berani menyentuh. Kebijakan Ratu Sima ini terdengar oleh orang-orang Arab di India yang disebut taksih. Mereka penasaran dengan kabar tersebut. Mereka kemudian mengetes kebenaran berita tersebut. Dengan apa? Dengan meletakkan pundi-pundi emas di persimpangan jalan dekat alun-alun kerajaan Kalingga. Selama 3 tahun lamanya, pundi-pundi emas itu tidak ada yang berani menyentuh, karena orang yang lewat akan menyingkir untuk menghindarinya. Suatu ketika, pundi-pundi emas itu tidak sengaja terinjak oleh putra mahkota. Ratu Sima sangat marah dan memerintahkan hukuman mati bagi putranya itu. Hukuman itu akhirnya dibatalkan setelah Ratu Sima dibujuk oleh para menteri kerajaan. Akan tetapi, Ratu Sima mengatakan kaki putranya tetap salah, sehingga harus dipotong. Setelah para menteri kembali meminta pengampunan, akhirnya hanya ibu jari kaki putra mahkota yang dipotong, sebagai peringatan bagi semua penduduk kerajaannya dan bukti ketegasan sang ratu. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita legenda tersebut, menurut Gunawan Sumodiningrat dalam membangun Indonesia Emas, beliau memang sangat terkenal dengan ketegasannya semasa memerintah dahulu. Nama Sima kerap diidentikan dengan istilah kata Simo yang berarti singa. Kendati demikian tegasnya beliau, sang ratu sangat dicintai oleh rakyatnya. Meskipun Ratu Sima saat berkuasa beragama Hindu Shiva, ia sangat toleran, sebab dari catatan Ising disebutkan hampir semua penduduk kerajaan Kalingga waktu itu beragama Buddha Mahayana. Namun mengingat toleransi yang diterapkan oleh penguasa Kalingga, sangat wajar apabila rakyat tidak selalu mengikuti agama rajanya. Di bawah pemerintahan Ratu Sima yang terkenal sangat tegas dan adil ini, kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya. Kejayaan Kalingga ini dibuktikan dengan kemajuan di berbagai sektor seperti sektor ekonomi, sektor pertanian, militer, perdagangan, dan agama. Selain itu, Kalingga juga diketahui memiliki relasi perdagangan yang kuat dengan Cina, terutama setelah mengambil alih peran bandar perdagangan di pantai utara yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Tarumanegara. Selain sektor perdagangan, kerajaan Kalingga juga menonjol dalam sektor-sektor lainnya seperti pertanian, kerajinan, dan pertukangan. Di kerajaan Kalingga waktu itu, sektor pertanian menggunakan sistem pengairan subak, seperti yang diterapkan juga oleh masyarakat agraris Hindu di Bali. Dalam sektor kerajinan, penduduk Kalingga di era Ratu Sima terkenal mahir membuat aneka kerajinan tangan dan perabot rumah tangga. Sedangkan dalam sektor pertukangan, mereka sangat ahli dalam membangun rumah, membuat kapal atau perahu, dan lain sebagainya. Seperti halnya raja terdahulu, Ratu Sima juga menjaga hubungan baik dengan Cina yang dilakukan dengan cara mengirim utusannya. Setelah 21 tahun lamanya Ratu Sima memimpin kerajaan Kalingga, akhirnya pada tahun 695 Masehi, beliau menghembuskan nafas terakhirnya alias meninggal dunia. Sebelum beliau wafat, kerajaan Kalingga dibagi menjadi 2 bagian. Di bagian utara disebut Bumi Mataram atau Kalingga Utara, yang dipimpin oleh Parwati, yang memerintah antara tahun 695 Masehi sampai 716 Masehi bersama suaminya, yakni Rahyang Mandi Minyak atau Prabu Suragana. Dan di bagian selatan disebut Bumi Sambara atau Kalingga Selatan, yang dipimpin oleh Narayana, yaitu adik Parwati, yang bergelar Iswara Kesawa Lingga Jagatnata Buwana Tala, yang memerintah antara tahun 695 Masehi sampai tahun 742 Masehi. Sepeninggal Ratu Sima, kerajaan Kalingga mulai melemah, terutama setelah terbagi menjadi 2. Dan akhirnya runtuh diserang oleh kerajaan Sriwijaya pada tahun 752 Masehi. Akhirnya kerajaan Kalingga menjadi wilayah taklukan kerajaan Sriwijaya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Anton Dwi Laksono dalam Kebudayaan dan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kelak keturunan Ratu Sima menjadi raja-raja besar di tanah Jawa, mulai dari Kerajaan Mataram, Medang, Kahuripan, Panjalu, Janggala, Kediri, Singosari, Majapahit, sampai Mataram Islam.